pertama yaitu fungsi dan prinsip administrasi. Fungsi administrasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama rutin. Rutin adalah pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Yang kedua, teknis. Teknis membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dalam Departemen Teknologi Informasi. Dan yang ketiga, analisis. Analisis membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan seperti membuat dan menganalisis laporan dan membuat keputusan pembelian. Fungsi ini biasa dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab support keputusan yang akan dibuat oleh atasannya. Keempat, interpersonal. Interpersonal adalah penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengordinasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Yang terakhir, manajerial. Manajerial yaitu membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan permotivasian, seperti pembuatan anggaran dan pengevaluasian karyawan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi. Prinsip administrasi terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah hierarki. Hierarki adalah penataan yang tepat terhadap keterampilan pegawai, pemberian penghargaan terhadap pegawai, dan penempatan kewenangan dalam organisasi. Dan yang kedua adalah kesatuan komando. Kesatuan komando ini adalah pentingnya mengefektifkan komunikasi dan mereduksi distori instruksi yang disampaikan atasan kepada bawahannya. Yang ketiga, spesialisasi fungsional, yaitu menyediakan pelayanan publik dan barang publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dan yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali sebaiknya seorang atasan memilih jumlah bawahan yang tidak terlalu banyak sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dapat berjalan efektif. Dan yang kelima, desain organisasi rasional, yaitu berdasarkan pada pertimbangan rasional seperti tujuan klien yang dilayani, tempat, proses, dan tujuan pelayanan. Materi selanjutnya adalah sistem approach. Sistem approach adalah pendekatan yang bersifat integratif atau penyatuan, karena pendekatan ini didasarkan pada cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah organisasi. Pendekatan sistem dapat digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai hal atau kegiatan. Pendekatan sistem pada manajemen atau sistem approach to management, suatu organisasi perusahaan dapat efektif dan efisien dalam mengembangkan target dan tujuan mutu atau kualitas yang merupakan kontribusi dari tahap identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan semua proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem. Mari kita melihat gambar sistem approach yang berada di samping, yaitu gambar tersebut menunjukkan fitur pendekatan sistem manajemen yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem manajemen bekerja secara terpadu. Terdapat 6 elemen utama yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama yaitu subsistem yang saling terhubung. Setiap bagian dalam sistem saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, tidak ada isolasi. Sistem ini bekerja secara kolektif tanpa adanya elemen yang terisolasi. Yang ketiga, batas. Ada batasan yang jelas di dalam sistem untuk mengidentifikasi elemen mana yang masuk dalam lingkup sistem. Yang keempat, lingkungan yang berubah. Sistem manajemen harus peka terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Yang kelima, kepekaan terhadap lingkungan. Sistem harus responsif terhadap dinamika lingkungan. Dan yang keenam, tindakan. Ada proses pemantauan yang berkelanjutan serta tindakan yang diambil berdasarkan
informasi yang diperoleh. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah dimensi-dimensi strategi administrasi publik. Administrasi publik adalah seni dan ilmu yang mengarah pada hubungan antar suatu organisasi dengan para stakeholder-nya dan melakukan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa administrasi publik dalam mencapai tujuan perlu melakukan beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka bekerja sama dengan para stakeholder-nya. Tentu mencakup beberapa dimensi strategi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi kebijakan. Kebijakan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sikap atau perilaku seseorang seperti pejabat pemerintah, kelompok ataupun lembaga pemerintah atau beberapa sejumlah orang di dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa di dalam kebijakan ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Di dalam proses kebijakan ini, hendaknya melibatkan beberapa pihak, misalnya politisi, instansi-instansi, atau lembaga-lembaga pemerintah, para pengambil keputusan, kelompok-kelompok kepentingan, dan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dengan kebijakan yang akan diambil. Nah, untuk lebih jelasnya, proses kebijakan dapat dilihat pada gambar yang di samping, yaitu formulasi kebijakan sudah tersusun karena mereka itu saling berkaitan. Dimensi yang kedua yaitu dimensi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Georgi, menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang berbeda yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Nah, pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya manajemen dalam administrasi publik memiliki hubungan yang erat karena manajemen merupakan salah satu unsur dari inti dari administrasi. Karena manajemen bersifat operasionalisasi dalam mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan mencapai tujuan. Manajemen juga menjalankan proses dari sekian banyak tugas dan fungsi fundamental yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan yang dilakukan melalui kerjasama dan orang lain dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada sehingga tujuan organisasi tercapai. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi organisasi. Menurut James David Money dalam Hedrayandi dan kawan-kawan menyatakan bahwa organisasi merupakan bentuk dari perkumpulan orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, pencapaian tujuan organisasi tentu tidak terlepas dari bagaimana cara membuat desain atau struktur organisasi. Hal ini dikarenakan akan berkaitan erat dengan fungsi dari organisasi tersebut. Dalam terbentuknya desain atau struktur organisasi yang jelas, maka akan ada tujuan yang jelas. Masing-masing anggota organisasi kepada siapa mereka bertanggung jawab, keseimbangan antar wewenang dan tanggung jawab, adanya hierarki dan garis kekuasaan. Dimensi yang keempat yaitu dimensi etika. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengolahan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengolahan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Nah, pentingnya etika dalam administrasi publik ini diharapkan akan dapat memberikan contoh yang baik, karena kan setiap orang pada dasarnya memiliki kesadaran masing-masing, namun seringkali tidak menerapkan dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat di era reformasi ini banyak terjadi malpraktek pada tubuh birokrasi. Pemerintah dalam melaksanakan administrasi publik, malpraktek yang banyak terjadi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dimensi yang kelima yaitu dimensi lingkungan. Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya
yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap organisasi pada dasarnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap negara memiliki lingkungan yang berbeda, demikian pula dengan negara Indonesia. Karena Indonesia memiliki lingkungan yang variatif, oleh karena lingkungan Indonesia yang variatif ini, maka sistem, strategi, proses yang telah sukses diterapkan di negara-negara maju yang sampai dipaksakan untuk ditetapkan di negara-negara sedang berkembang, khususnya Indonesia. Nah, dimensi yang terakhir yaitu dimensi kerja. Dimensi kerja adalah tindakan keberhasilan pada pelaksanaan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gambar di samping menunjukkan bahwa di dalam dimensi kerja sangat dibutuhkan adanya kemampuan, motivasi, dan peluang yang saling berinteraksi. Kemampuan atau ability adalah kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal. Nah, keenam dimensi-dimensi strategi ini dapat menjadikan administrasi publik yang lebih ideal. Hal ini dikarenakan administrasi publik yang ideal adalah administrasi publik yang benar-benar dapat dan mampu memanfaatkan serta menerapkan dan menggunakan keterampilan serta keahliannya di bidang tertentu.